Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Sahabat taman surga yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu kembali dengan saya pada malam hari ini, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan mensyukuri semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dimasukkan ke dalam golongannya orang-orang yang ahli bersyukur yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk ditambah nikmatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul uzmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fid dunya wal akhirah dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azghilid dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai, Rasul yang sangat kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini saya ingin sharing kepada semua sahabat Taman Surga mengenai bukti nyata dari amalan pembawa keberuntungan. Sahabat yang dimuliakan Allah, jadi ceritanya begini. Beberapa minggu yang lalu, setelah new normal ini, alhamdulillahirrabbilalamin, saya bisa menyempatkan diri untuk menuju ke kota Yogyakarta. Saya menuju ke sebuah toko buku yang bernama Gramedia di Jalan Sudirman, Yogyakarta. Karena sudah lama ya, saya tidak ke sana karena lockdown ya kemarin, mulai dari sebelum lebaran sampai setelah lebaran itu ketika lockdown tidak bisa kemana-mana, termasuk saya pun juga tidak bisa berjalan-jalan untuk mencari buku di toko Gramedia ataupun toko-toko yang lain. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ceritanya ketika saya sampai di sana, tanpa sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan saya hidayah, mengarahkan hati saya untuk mendekati sebuah tempat buku, tempat display buku. Kemudian tanpa sengaja di situ ketika saya memilih-milih membaca ke sana ke sini mencari judul-judul yang menarik, di situ saya temukan ada sebuah buku yang berjudul Amalan dan Doa Agar Kaya dan Selalu Beruntung dan Selalu Untung. Hidup kaya, sukses dan bahagia dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi yang menjadikan saya lebih menarik di sini bukan judulnya, tetapi penulis buku ini di bawah tertulis Ustadz Muhammad Irsyad. Nah, spontan saya langsung berasosiasi, saya langsung terhubung kepada masa lalu saya. Saya memiliki seorang teman yang sekaligus beliau juga guru saya ya, yang namanya Mas Irsyad. Dan kebetulan beliau juga seorang penulis buku.
pertanyaan saya di sini di dalam pikiran, apakah ini yang ditulis Mas Irsad itu ya bukunya. Kemudian buku ini saya minta izin kepada karyawan Gramedia untuk membuka, dan bisa dibuka. Ternyata benar, beliau yang saat ini mengajar sebagai seorang dosen ya, pegawai negeri sipil di universitas di daerah Purwokerto ya kalau tidak salah ya, di UIN Purwokerto atau mana saya tidak tahu. Nah, di buku beliau ini di sini tertulis pada halaman 174, beliau membeberkan mengenai bukti nyata amalan-amalan pembawa keberuntungan. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, saya minta izin ini ya kepada Ustadz Muhammad Irsad, saya bacakan kisah yang ada di buku Anda ya, untuk saya kisahkan kepada sahabat semua. Jadi ceritanya langsung saja sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ada seorang laki-laki yang tidak kuasa untuk merasakan dahsyatnya kebesaran rahmat Allah, karena kebiasaannya mengamalkan amalan-amalan wajib ataupun sunnah yang telah disyariatkan dalam Islam. Ia merasa bahwa hidupnya selalu dimudahkan oleh Allah, mulai dari membiayai sendiri biaya perkuliahannya, dilanjutkan dengan usaha kecil-kecilan yang bisa menopang kehidupannya. Sampai akhirnya ia dipercaya sebagai seorang konsultan di sebuah perusahaan yang luar biasa. Nah, disampaikan di sini bahwa orang yang disebutkan dalam kisah ini bernama Pak Bambang Setiono yang kini tinggal di Cidahu, Subang. Beliau menyampaikan bahwa beliau ini terlahir dari keluarga yang taat beragama. Di rumah, saya terbiasa sholat berjamaah, puasa, dan membaca Al-Quran. Sebab keluarga saya menanamkan fondasi agama yang kuat pada anak-anaknya. Nah, semua amal ibadah itu sudah ditanamkan kepada keluarganya sejak kecil. Bahkan kedua orang tua saya akan marah bila saya terlambat melaksanakan sholat. Bentakan, pukulan, atau cubitan akan bersarang di tubuhku bila saya terlambat melaksanakan sholat. Pokoknya dalam kamus keluarga tidak boleh melalaikan sholat. Kalau terlambat, kami harus segera mengqadha atau menggantinya. Nah, ternyata semua itu kemudian bermanfaat pada masa tua saya. Rasanya Allah seperti selalu membimbing saya. Apa yang diterapkan oleh orang tua, sekarang saya rasakan juga ketika saya masuk usia tua dan mulai beranjak menjadi manusia. Ketika dulu sholat dan puasa menjadi beban, kini rasanya sudah menjadi kebutuhan. Jika dulu masih anak-anak ingin rasanya sholat segera selesai, kini berubah. Rasanya selalu ingin sholat lebih lama. Sebab dalam sholat saya bisa berdialog dan mendekatkan diri kepadanya. Selepas dan lulus D3 Politeknik, sebuah universitas negeri yang cukup terkenal, saya ingin mandiri dengan tidak bekerja kepada orang lain. Saya harus menciptakan lapangan kerja, bukan harus menjadi beban orang lain. Disitulah kemudian saya bisa menyaksikan kebesaran rahmat ilahi. Mungkin karena tekad saya yang besar, kepasrahan saya yang tinggi, serta gelora keyakinan bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada saya, ternyata saya kemudian bisa menyaksikan kebesaran rahmat-Nya. Saya tidak pernah merasakan kehabisan uang. Usaha saya yang kecil-kecilan itu lancar saja. Padahal menurut perhitungan sebagian orang, usaha yang saya lakukan itu tidak membuahkan keuntungan. Tetapi karena kebesaran rahmat ilahi, usaha saya tetap jalan dan bisa menguntungkan. Salah satu rahasia di balik lancarnya usaha itu adalah saya selalu mengutamakan dana untuk zakat, sedekah, dan infak. Rasanya begitu nikmat ketika sakuku kosong karena telah membantu orang lain. Hal ini membuat saya semakin bersyukur kepada Allah. Betapa indah memang berhubungan dengan Allah. Dengan semakin dekat kepadanya, rasa optimis pun selalu menyelimuti hati saya. Saya selalu yakin bahwa hari ini
Allah akan memberikan saya rezeki. Bila meleset, maka saya akan segera melakukan introspeksi diri. Apakah Allah marah kepadaku atau bagaimana? Saya juga semakin rajin sholat, sampai-sampai sholat tahajud di tengah malam juga saya lakukan. Lalu saya juga mencoba merangkap membantu pekerjaan kakak ipar sebagai tukang ukur tanah. Kebetulan kakak ipar saya bekerja di Badan Pertanahan Nasional atau BPN di Klaten, Jawa Tengah. Sementara usaha saya tetap berjalan dan ditangani oleh seorang teman, kebesaran rahmat Allah juga yang membuat rezeki mengalir begitu derasnya. Semakin saya menjauh, justru ia semakin mendekati saya. Sebab sebuah perusahaan di Semarang membutuhkan keahlian saya. Awalnya saya diminta untuk membuat berbagai konsep pengembangan perusahaan. Dengan izin Allah, pimpinan perusahaan itu puas dengan pekerjaan saya dan memberikan jabatan baru sebagai konsultan perusahaan. Tentu saja penghasilan saya juga semakin meningkat. Sejak itu pekerjaan sebagai tukang ukur tanah saya tinggalkan karena jarak yang cukup jauh antara Semarang dan Klaten. Walau sebenarnya pekerjaan sebagai tukang ukur tanah itu masih bisa saya kerjakan sewaktu-waktu. Tapi saya ingat pesan orang tua, jangan tamak dan loba, sebab hartamu itu justru bisa menjadi sebuah bencana. Saat rezeki itu terkumpul cukup banyak, saya selalu teringat pesan orang tua untuk ingat kepada kaum miskin dan orang yang tidak punya. Sesungguhnya harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, tapi justru akan semakin bertambah. Sahabat yang dimuliakan Allah, semoga video ini, cerita ini dari bukunya teman saya ya, yang bernama Ustadz Muhammad Irsyad, seorang dosen UIN di Purwokerto kalau tidak salah ya, bisa memberikan spirit motivasi bagi kita. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dalam mengantarkan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.